Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari hari ini kita jalani berbagai aktivitas kita dengan selalu dituntun oleh firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam pemazmur bahwa firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, biarlah hidup kita selalu diterangi dan dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan kekuatan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 31 ayat 14 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Pasu-pasu kuma akamalim dohot panganon namar lobi-lobi, jana lehero kuma sudeha puluhan ni akabang soku, au Tuhan, au donaman doksoni." Dalam bahasa Indonesia, "Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang mulai bekerja, dia menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah yang menjadi sumber kekayaan bagi dia. Ada juga orang berpikir bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia kerjakan, itulah menjadi sumber daripada kelimpahan dalam hidupnya. Namun kalau kita merenungkan firman Tuhan kali ini, maka sesungguhnya kelimpahan dan berkat itu datangnya daripada Tuhan. Ketika Tuhan sudah membuka tingkap-tingkap kasih-Nya, maka Dia akan mencurahkan kelimpahan dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya, maka kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita akan kenyang dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, artinya penyerahan diri adalah merupakan sesuatu yang terpenting bagi hidup kita. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada kehendak dan keputusan Tuhan, kemudian berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan rezeki bagi kita, mari lihat dan pandanglah Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan bersukacita dengan apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kehidupan kita, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Dan rezeki itu akan adalah oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di waktu tidur pun kita diberkati dan disertai Tuhan. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Artinya saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena upaya kita, bukan oleh karena berapa besar kita bekerja sehingga kita mendapatkan berkat. Namun ketika kita membuka hati, melakukan sepenuhnya dengan setulusnya apa yang kita lakukan di dalam keinginan Tuhan, di sanalah berkat-berkatnya akan dibuka dan kelimpahan diberikan bagi kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, dan apa yang kau katakan dan rancangkan, serahkan sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dengan penyerahan diri yang demikian, kita akan mampu berjalan di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Kita akan mampu bersyukur atas apa yang sudah kita terima dalam hidup kita. Mengeluh dan menggerutu akan jauh dari hidup kita. Mengeluh dan menolak keadaan, kita akan jauh daripada keadaan kita. Namun bersyukur dan menyerahkan apa yang sudah kita terima itu kepada tangan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati dan memberikannya kelimpahan bagi kita. Dalam firman Tuhan kali ini dikatakan, "Aku akan mencurahkan berkatku kepada imam-imam." Artinya saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kepada orang yang bekerja untuk Tuhan, kepada orang yang menyandarkan dirinya kepada Tuhan, di sanalah berkat Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan kita.
di sanalah kuasa Tuhan akan mengalir dan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah menyadari dengan yang demikian, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberi kelimpahan. Pada saat itulah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada keinginan dan keputusan Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita akan ingat mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ternyata yang perlu kita cari lebih dahulu adalah kerajaan Allah. Artinya, bagaimana Allah memimpin kita di dalam pekerjaan kita, bagaimana Allah memimpin kita di dalam segala apa yang kita lakukan, bagaimana Allah memimpin hati kita. Dengan demikian, kerajaan Allah menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika sudah itu yang terjadi, maka akan ditambahkan Tuhan dari berbagai cara Tuhan di dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang dikatakan oleh Yeremia ini adalah ketika Tuhan sudah memuaskan jiwa kita dengan kelimpahan, artinya Tuhanlah yang memberikan kepuasan itu, bukan oleh karena apa yang kita terima, namun Tuhanlah yang memberikan kepuasan itu. Dan ketika Tuhan mengenyangkan kita oleh kebajikan Tuhan, maka di sanalah kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kepenuhan dan kecukupan bagi kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mau menuntun kepada kita. Carilah Tuhan, andalkanlah Tuhan, dan biarlah Tuhan engkau lihat di dalam apa yang kau pikirkan, apa yang kau kerjakan, dan apa yang kau hidupi. Sehingga dengan demikian, ketika engkau merasakan itu, kelimpahan yang kita terima akan kita jadikan sebagai syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah hidup kita diarahkan, dituntun oleh Tuhan, dan kita menjadi berkelimpahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengingatkan kami untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada keinginan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kelimpahan, biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan, dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh, dan hidup kami Engkau selalu sertai dan berkati. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus